Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus memberikan kenikmatan demi kenikmatannya kepada kita semuanya. Bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan satu hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Sesuatu yang wajib itu kadangkala sulit untuk dilakukan. Begitu juga dengan syukur. Banyak di antara kita yang sudah sering mendengar tentang kajian syukur, atau sudah sering mendengar tentang keutamaan syukur, tapi banyak juga di antara kita yang nggak bisa melakukan hal tersebut. Karena musuhnya langsung iblis. Iblis ketika diturunkan, ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menyesatkan seluruh ciptaanmu ya Rabbi. Hingga banyak di antara mereka yang enggak mensyukuri kenikmatan yang engkau berikan kepada mereka. Dan hal ini pun disadari oleh Nabi Muhammad SAW. Terbukti beliau mengajarkan kita di setiap selesai sholat itu untuk membaca salah satu doa yang inti dari doa tersebut kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan, agar dimudahkan untuk bisa mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap selesai salat fardu, Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa beribadah. Tolonglah aku agar aku bisa syukur. Tolonglah aku agar bisa mengingat Engkau. Sosok sebesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insya Allah kita akan bersama dengan satu kitab referensi yang berjudul Khulasatu Ta'zimil Ilm. Intisari bagaimana sih seseorang memuliakan ilmu. Sehingga dengan hal itu kita nih yang memerlukan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak kehilangan arah. Ketika kita tahu bagaimana metode ataupun manhaj
Orang-orang terdahulu mereka menuntut ilmu seperti apa sih? Dengan harapan kita bisa mempraktekkan hal-hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita. Berapa banyak di antara kita yang sering ngeluh duduk 2 jam di kajian ilmu itu kadang menjenuhkan. Baca buku pelajaran atau mau ngulang pelajaran minggu lalu itu kadang susah untuk masuk. Mau menghafal satu hadis itu susah. Kenapa ini nggak terjadi dengan mereka, orang-orang terdahulu? Padahal makanan dan minuman mereka itu hampir bisa dikatakan sama tuh dengan makanan dan minumannya kita. Apa yang menjadi pembeda? Buku yang dikarang oleh Syekh Saleh Ibnu Abdillah Ibni Hamad Al-Utsaimin. Inilah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Dan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama menyelami tentang kisah penuntut ilmu. Diambil dari satu cerita, dan sebenarnya cerita ini bukan cerita yang menjadi landasan kita, enggak. Tapi dari cerita ini tuh muncul cerita-cerita yang lainnya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam khutbah memberikan peringatan kepada kaumnya, Bani Israel, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ada di antara mereka itu yang nangis karena mendengar nasihatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian datang seseorang menghampiri Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan bertanya kepada beliau, "Wahai Musa, apakah engkau mengetahui ada orang yang lebih berilmu daripada engkau?" Maka apa jawaban Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Kata beliau, "La, enggak." Maka Allah Subhanahu wa taala pun menegur Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa'ataba alaihi idh lam yaruddal ilma ilallah. Allah Subhanahu wa taala tegur sosok Nabi Musa alaihi salatu wassalam karena dia nggak menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberi kabar kepada Nabi Musa, "Bala, ada orang yang lebih pintar dari engkau wahai Musa." Fa'auhallahu ilaihi an 'abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Wahai Musa, di sana ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih berilmu dari engkau. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Di tempat bertemunya 2 laut. Walaupun nanti para ulama ketika mengartikan majma'ul bahrain ataupun pertemuan 2 laut itu banyak di antara mereka yang berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan pertemuan terusan Suez dan yang lainnya. Intinya di 2 pertemuan laut itulah engkau akan mendapatkan seorang hamba yang lebih berpengetahuan darimu wahai Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian apa kata Musa alaihi salatu wassalam, hadirin? Ai Rabbi kaifali bihi. Wahai Robku, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara bisa sampai ke orang ini. Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta petunjuk kepada Allah. Tolong tunjukkan aku jalan agar aku bisa nuntut ilmu sama orang tersebut. Bagaimana caranya?
bagaimana jalannya, di mana orang itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengkisahkan cerita yang dengan cerita tersebut ada 3 insiden besar di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat yang sering dibaca oleh seorang muslim pada setiap hari Jumatnya. Di dalam ayat yang ke-60, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan bagaimana berletih-letihnya dia dalam mengadakan perjalanan jauh bersama dengan pembantunya yang bernama Yusha ibn Nun untuk seseorang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya ini loh ada hamba yang lebih pintar darimu wahai Musa. Ialah yang dinamakan dengan Nabi Khidir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada pembantunya Yusha ibn Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasannya di sana ada hamba Allah yang lebih berpengetahuan, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun memberikan semangat kepada para penuntut ilmu. Demi Allah, la azalu asira. Demi Allah aku akan terus berjalan. Demi Allah aku akan terus mencari hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan. Agar apa? Agar dia mau mengajariku tentang ilmu. Bahkan disebutkan, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan ketika mentafsirkan kalimat au amdiya hukuba. Atau aku akan jalan terus berpuluh-puluh tahun. Di antara para ulama ada yang mentafsirkan walaupun perjalananku mencari hamba ini memakan waktu sebanyak 70 tahun. Agar aku bisa mendapatkan ilmu. Yang dengan ilmu tersebut aku semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan ilmu tersebut aku bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. 70 tahun jarak yang akan ditempuh oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam menurut tafsiran beberapa ulama untuk mendapatkan hamba tersebut. Kemudian singkat cerita, bertemulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Yusha ibn Nun dengan Nabi Khidir. Iya, bertemu tuh hadirin. Setelah capek. Tapi capek yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu seolah-olah hilang ketika dia melihat, nah di sini nih ada orang yang lebih berilmu. Aku ingin belajar darinya. Dan hadirin, di antara para ulama ada yang berkata, padahal ilmu yang dicari oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu bukan ilmu yang berkaitan dengan pengaturan kaum Banu Israel. Atau ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu sebenarnya sudah cukup untuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita tentang keinginan kuat Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mendatangi ahli ilmu tersebut. Ditinggalkannya tuh kaumnya yang banyak. Pokoknya mau nggak mau harus dapat nih orang.
ditinggalkan kaumnya yang begitu banyak oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu kepada seorang Nabi Khadir. Padahal kedudukannya itu di bawahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan segudang prestasi yang dimiliki, ya kalimullah ia juga, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasih kitab suci berupa Taurat, ia juga. Pengikutnya pun banyak, ia juga. Tapi hal ini enggak memberikan Nabi Musa alaihi salatu wassalam kenyang dengan ilmu yang ia miliki. Sehingga ketika dia mendengarkan di sana ada orang yang lebih berilmu, maka ia pun melakukan perjalanan yang begitu sangat panjang. Bahkan disebutkan oleh para ulama, orang yang pertama kali melakukan perjalanan panjang di dalam menuntut ilmu, ya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka setelah Nabi Musa banyak tuh yang datang ataupun yang mencari ilmu dari kota Madinah ke Mesir, dari kota Madinah ke kota ini. Kenapa hadirin? Karena mereka betul-betul merasakan tentang urgennya ilmu. Karena mereka betul-betul merasakan mereka tuh butuh dengan yang namanya ilmu. Sedangkan kita nih kadang-kadang masa bodoh. Padahal kajian itu mungkin ada di masjid komplek kita. Tapi karena kita nggak sadar bahwasannya ilmu yang akan membawa kita ke surga, hadirin. Kita numpuk harta, kita kumpulkan dunia kita. Kita lupa bahwasannya kita diciptakan di dunia ini ya untuk mencari ilmu. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengumpulkan harta lagi. Kita lihat, maka setelah selesai, bertemulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Khadir. Seolah-olah mendapatkan harta rampasan perang. Senang dia tuh. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh enggak aku ngikuti engkau? Aku ingin belajar. Maka dikisahkan bahwasanya Nabi Khadir itu sempat bilang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala kasih aku kekhususan tentang ilmu ini, yang mana mungkin engkau nggak memiliki ilmu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengkhususkan engkau dengan ilmu itu yang aku nggak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Tapi tetap Nabi Musa alaihi salatu wassalam kekeh dengan pendiriannya. Aku mau ikut denganmu. Maka terjadilah 3 insiden besar, hadirin, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disepakati itu, oke boleh ikut. Tapi syaratnya 1, jangan bertanya tentang apa yang aku lakukan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun mengiyakan syarat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Maka ketika mereka berdua berjalan, mereka bertiga berjalan. Kemudian mereka mau nyebrang. Dan mereka pun mendapatkan ada perahu kecil. Perahu kecil. Karena orang yang berada di perahu tersebut kenal dengan Nabi Khadir,
Maka mereka nggak ngambil upah dari Nabi Khadir dan rombongannya gratis. Dikasih tumpangan gratis. Tapi di tengah perjalanan tuh hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi Khadir melubangi perahu tersebut. Lalu lubangnya ditutup dengan pasak. Marah dong Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kok bisa mereka ngasih tumpangan kepada kita gratis? Kenapa engkau rusak perahu mereka? Maka Nabi Khadir berkata, bukankah aku berkata kepada engkau, jangan tanya, jangan komen tentang apa yang aku lakukan. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun berkata, oke, aku lupa dengan perjanjian kita. Walaupun nanti diceritakan kenapa asal muasalnya, asal mulanya kenapa kok perahu yang bagus itu dilubangi. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, pakar tafsirnya, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka itu akan berhadapan dengan raja ataupun dengan perampok, dan mereka itu mencuri kapal-kapal yang masih bagus. Ketika mereka mendapatkan kapal yang ditumpangi oleh Nabi Musa dan rombongannya itu rusak, maka disinilah nampak hikmahnya. Kenapa Nabi Khadir melubangi perahu tersebut? Muncul nih insiden yang kedua. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Khadir mendapatkan ada seorang anak kecil yang mereka sedang bermain dengan teman-temannya, tahu-tahu dibunuh tuh oleh Nabi Khadir. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tercengang, kaget. Ini jiwa yang masih suci, nggak berdosa. Kenapa engkau bunuh nyawa anak ini? Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh engkau telah melakukan kemungkaran yang begitu besar. Kemudian Nabi Khadir pun kembali mengingatkan, bukankah aku mengatakan kepadamu, jangan komen. Walaupun nanti diceritakan di akhir kisah, bahwasannya Nabi Khadir itu sengaja membunuh nyawa anak tersebut karena dia memiliki ayah dan ibu yang soleh, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak ini nakal. Nabi Khadir takut anak ini bisa menjadi penyebab kedua orang tuanya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibunuhlah oleh Nabi Khadir. Kemudian datang insiden yang ketiga. Ketika mereka dalam keadaan lapar. Lapar tuh. Kemudian mereka pun mendatangi satu tempat. Dan mereka mendapatkan ada satu kaum dan mereka meminta makanan. Tapi penduduk kota tersebut enggan ngasih makan kepada Nabi Musa beserta dengan rombongannya. Nggak mau. Maka Nabi Musa, Nabi Khadir pun memaklumi hal tersebut. Kemudian Nabi Khadir mendapatkan ada satu rumah. Yang mana dinding rumah tersebut rusak. Namun diperbaiki oleh Nabi Khadir.
Lantas Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi Khadir, kalau seandainya engkau mau minta upah kepada mereka, ini nih sekarang saatnya. Engkau sudah berbuat baik dengan menegakkan, dengan memperbaiki dinding rumah anak kecil. Insya Allah mereka akan ngasih makan. Lattakhadta alaihi ajra. Minta upah dari mereka. Tapi Nabi Khadir nggak minta upah dari mereka. Walaupun nanti diceritakan bahwasanya kenapa rumah yang roboh itu diperbaiki oleh Nabi Khadir. Karena di bawahnya ada harta simpanan. Ada harta karun yang Allah Subhanahu wa taala ingin dari mereka berdua mengeluarkan harta karun tersebut sebagai rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap anak tersebut. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasannya itu bukan ayahnya secara langsung. Tapi kakek yang ketujuh tuh hadirin. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita ketika kita mau menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, akan menjaga hartamu, akan menjaga anak-anakmu. Akan menjaga rumahmu, seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan syarat kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dilakukan oleh ayah dari anak kecil ini. Anggap ayah yang ketujuh tuh hadirin. Ayah yang ketujuh tapi masih memiliki dampak positif bagi anak cucunya. Ini karena ayah mereka itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan harta karun tersebut dengan memperbaiki dinding rumah yang roboh. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sinilah muncul tentang cerita-cerita dari perjuangan dan pengorbanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya seorang nabi, ya seorang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan ulul azmi minar rusul lagi. Nabi yang paling baik. Nabi yang terbaik itu ada 5 tuh hadirin. Dan diantaranya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi beliau nggak enggan untuk nuntut ilmu. Nggak gengsi tuh hadirin. Muncullah cerita-cerita. Yang kalau sekiranya cerita tersebut nggak dituliskan di dalam buku-buku yang betul-betul dikarang oleh para ulama, kita akan geleng-geleng kepala. Masa iya sih benar? Bagaimana jarak ribuan kilo mereka tempuh untuk mencari tentang satu ilmu? Bagaimana pengorbanan mereka keluarkan untuk mencari tentang satu jawaban permasalahan mereka? Disebutkan oleh Katsir ibn Qais. Qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Satu ketika, kata Katsir ibn Qais, aku sedang duduk bersama dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Darda di masjid Damaskus. Faja'ahu rajulun. Tahu-tahu ada nongol seorang dan bertanya kepada Abu Darda. Ini seorang ini kelihatan asing dan aneh. Kemudian orang ini bertanya kepada Abu Darda. Ya Abu Darda,
Inni ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari kota Madinah Munawwarah. Li haditsin balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu ilmu, karena ada tentang satu permasalahan, karena ada tentang satu hadis yang sebenarnya hadis itu udah sampai kepada saya, tapi saya ingin cross check. Benar nggak? Bahwasanya engkau meriwayatkan ilmu ini. Benar nggak kalau seandainya engkau meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bayangkan hadirin, berapa jarak dari kota Madinah menuju ke Damaskus? Kurang lebih 1000 kilo. Gimana orang ini berangkat? Jalan kaki? Atau mungkin ia berangkat pakai kendaraan yang mungkin kendaraannya itu onta yang kurus atau kuda yang kurus. Jarak yang 1000-an kilo ia tempuh untuk mendengarkan dan meng-cross-check satu hadis yang sudah dia dengar. Ketika di Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada orang yang ngasih ilmunya, "Dari mana engkau mendengar tentang ilmu ini?" Dari Abu Darda. Di mana Abu Darda? Di Damaskus. 1000 kilo jarak ia tempuh untuk memuliakan ilmu. Unzuru ila ta'zimiddin. Kita lihat nih hadirin, bagaimana orang-orang terdahulu memuliakan agama. Bagaimana orang-orang terdahulu memuliakan agama dan ilmu. Bagaimana capeknya orang ini dengan safar yang pada saat itu mungkin musim panas. Mungkin juga musim dingin. Capek. Wa badzala hadzal juhud. Dan dia kerahkan usaha dan upayanya untuk cross check dari hadis yang tadi sudah dia dengar di kota Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada orang ini, "Ama ji'ta li hajah?" Ada keperluan lain enggak engkau datang ke tempat ini? Ama ji'ta lit tijarah? Atau ada perniagaan atau ada bisnis yang engkau tuju di Damaskus? Kata orang ini, majitu lihaja, aku enggak punya keperluan selain ingin cross check tentang satu ilmu ini. Dan subhanallah bergetar hati Abu Darda. Kemudian Abu Darda ingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berangkat dari rumahnya menuju ke tempat-tempat majlis ilmu. Dengan 5 keutamaan sekaligus. Yang kalau sekiranya hanya ada satu keutamaan, itu sudah cukup menggerakkan hati kita untuk rajin-rajin nuntut ilmu. Apalagi 5 keutamaan dan 5 keuntungan sekaligus disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau sekiranya engkau datang jauh dari kota Madinah menuju ke Damaskus untuk cross check satu hadis, maka hani'an laka, maka tenang. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Demi Allah, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Ini keuntungan yang pertama nih. Abu Darda ingin memberikan kabar gembira. Abu Darda ingin kasih support kepada orang ini, kepada penuntut ilmu ini. Barang siapa yang meniti satu jalan
yang ingin mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meniti satu jalan di antara jalan-jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa renungan dari lafaz-lafaz hadis yang barusan kita sebut. Kalimat ataupun lafaz man yang artinya di dalam bahasa Arab barang siapa. Nih hadirin, kadang kita menyangka jabatan kita sudah tinggi. Atau mungkin kita sudah profesor. Atau kegiatan kita di kantor sudah cukup menyibukkan kita. Sehingga kita pun malas untuk nuntut ilmu. Padahal jelas-jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, man hadzal kalamu am. Lafaz ini dimaksudkan untuk seluruh orang, baik yang kecil, yang besar, baik yang mahasiswa, yang dosen, baik orang-orang yang sudah pensiun. Ketika mereka berusaha untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu nggak bisa milih, ini usianya masih kecil. Atau ini usianya sudah besar, nggak mungkin saya masuk ke dalam orang ini. Nggak pilih tuh. Berapa banyak orang-orang terdahulu, mereka mulai mengenal Islam. Mereka mulai menuntut ilmu ketika usia mereka sudah senja. 50 tahun, 60 tahun. Tapi tahun-tahun itu nggak menyurutkan semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Imam Kisai, rahimahullahu ta'ala, mulai nuntut ilmu pada saat usianya 40 tahun tuh hadirin. Sehingga dia dengan rajin, dengan sabar, dengan memperhatikan adab-adab ilmu, dia bisa mencapai derajat imam. Padahal mulai nuntut ilmunya ketika usia 40 tahun. Kita kan udah ustadz. Nggak perlu lagi mencari ilmu kata siapa hadirin. Kita lihat bagaimana seorang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang menjadi rujukan di dalam masalah-masalah fikih. Ketika beliau sudah mencapai derajat imam, beliau masih membawa pena. Murid-muridnya bertanya, wahai imam, sampai kapan kau akan capek nuntut ilmu? Ma'al mahbarati ilal maqbarah. Demi Allah, aku akan terus menerus nuntut ilmu sampai aku di liang lahat. Sampai aku dikafankan, sampai aku mati. Nih, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang imam akan tetapi dengan kesibukan yang ia miliki, ia masih tetap untuk mencari ilmu. Maka dari itu, jangan minder. Ketika usia kita sudah 60 tahun, Ustadz, mau baca satu ayat aja, itu susah. Kita lihat bagaimana di dalam redaksi lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yaltamisu, yang meraba ilmu. Subhanallah. Kalimat yaltamisu, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, ini kalimat meraba itu dipakai oleh orang-orang yang nggak bisa lihat. Jadi ketika seseorang berusaha dengan usaha yang anggaplah nggak sampai 100%, dia akan mendapatkan keuntungan dan keutamaan ini. Biaqallil juhd.
Walaupun mungkin dia di rumah hanya mengulang-ulang satu pelajaran, hanya mengulang satu hadis kecil. Maka barang siapa yang mencari ilmu dengan segala bentuk pencarian, dengan segala bentuk cara, entah itu dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, entah itu dia duduk di rumahnya kemudian dia ngulang-ngulang pelajaran. Kan banyak di antara kita nih sudah sering datang ke kajian, tapi nggak pernah diulang di rumah. Gimana mau nempel, hadirin? Orang-orang terdahulu, mereka mengulang-ulang ilmu yang sudah mereka dapatkan dari setelah sholat isya. Nggak kerasa waktu sholat subuh sudah dekat tuh, hadirin. Inilah pembeda. Kenapa mereka bisa sampai kepada derajat keilmuan? Sedangkan kita masih jauh. Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ada pertanyaan, Pak Ustadz. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata yang mencari ilmu nakarahu, Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebut ilmu tanpa ada alif lam. Intinya walaupun ia mencari hanya satu ilmu, walaupun ia hanya mencari satu permasalahan, itu dia akan tetap mendapatkan keuntungan ini, hadirin. Maka rugilah orang-orang yang gak memiliki giroh dan semangat untuk menuntut ilmu. Rugi, hadirin. Dan ada pertanyaan lainnya, Pak Ustadz. Apakah ilmu yang dimaksud yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan itu termasuk ilmu-ilmu umum atau hanya ilmu agama aja? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan waqur Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Dan di dalam permasalahan dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian adalah orang-orang yang lebih paham dengan dunia kalian. Ini menandakan tentang keutamaan itu akan diraih oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama. Tanpa mengkesampingkan, jangan sampai salah paham ya, berarti Ustadz ngelarang kita untuk mencari ilmu umum. Enggak, hadirin. Walaupun hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu itu untuk orang-orang yang mencari ilmu syar'i, nggak menutup kemungkinan orang-orang yang mencari ilmu umum, teknik, kedokteran, komputer, boleh. Tapi apakah mereka yang mencari ilmu umum mendapatkan pahala, hadirin? Yuthab ala hasabin niyah. Iya, orang-orang yang mencari ilmu umum itu pasti mereka akan mendapatkan pahala, namun tergantung dari niat yang mereka lakukan. Ketika seseorang masuk kuliah kedokteran dengan tujuan, aku ingin menjadi dokter yang najih. Aku ingin menjadi seorang dokter yang berhasil li'anfa'al muslimin. Agar aku bisa memberikan manfaatku kepada kaum muslimin. Lihat. Bagaimana orang-orang umum dengan niat mereka untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Maka mereka pun akan mendapatkan pahala biidnillahi ta'ala. Sampai pun di dalam perkara dunia, namun mereka niatkan untuk mendapatkan akhirat. Berapa banyak kaum muslimin
yang nggak memiliki harta sama sekali. Kemudian mereka pun nggak bisa berobat ke dokter sini, ke dokter sana karena faktor biaya. Ini PR saya. Kata seorang yang ingin masuk kedokteran. Ini PR saya. Ketika saya masuk dokter ataupun ketika saya menjadi dokter, maka saya akan gratiskan kepada orang-orang yang nggak mampu beli obat. Dapat pahala atau enggak? Dapat, hadirin. Namun satu catatan penting. Nggak mungkin seorang dokter, nggak mungkin sarjana teknik, itu bisa niat dengan niat-niat ini kecuali karena dia sudah belajar ilmu syar'i. Miskin. Alangkah kasihan ketika kita mendapatkan ada tetangga-tetangga kita yang memberikan support. Semangat, masuk kuliah kedokteran aja. Kenapa? Biayanya besar, tapi enak loh. Setelah jadi dokter, kamu bisa cari uang sini, cari uang situ. Pokoknya pemasukan engkau insya Allah akan lebih besar daripada pengeluaran. Ini orang miskin nih hadirin. Karena dia nggak tahu, karena dia nggak menuntut ilmu agama, maka dari itu dia nggak memiliki niat-niat lainnya. Dan ketika kita perhatikan, bukan berarti kita melarang anak-anak kita untuk mencari ilmu-ilmu umum. Enggak. Namun apa salahnya, wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan, bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang sarjana teknik, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Apa salahnya ketika kalian memiliki anak-anak yang cerdas seperti ini, kita pun memberikan semangat kepada orang yang diberikan taufik ini untuk ayo kita tambahkan ilmu syar'inya juga dong. Jangan cuma ilmu umum aja. Ilmu syar'inya pun dicari. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu baca Al-Quran. Sehingga kita perhatikan banyak ustadz-ustadz kita yang bergelar ST. Akan tetapi mereka memiliki ilmu-ilmu syar'i. Nggak dilarang sama sekali kita menuntut ilmu umum. Akan tetapi ayo kita ajak orang-orang yang dari kedokteran ataupun dari manapun untuk bergabung. Nuntut ilmu agama pun penting. Begitu banyak kita melihat guru-guru kita. Selain mereka belajar ilmu umum, mereka pun menggabungkan dengan ilmu agama. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari jalan di antara jalan-jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan untuk masuk ke surga. Di antara para ulama ada yang berkata fihi ima anna tariqal jannati mahsurun fil ilm. Di dalam lafaz ini nih hadirin, ada renungan besar bahwasannya surga itu hanya untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Kata siapa Pak Ustadz? Bukankah surga itu diberikan kepada orang-orang yang mau beramal soleh? Li'annal jannata jaza'u amalin soleh. Karena surga itu diperuntukkan untuk orang-orang mau beramal soleh atau enggak. Kalau mau beramal soleh maka ada surga nih di depan kita. Dan amalan soleh itu enggak akan mungkin menjadi soleh kecuali kita lakukan atas dasar ilmu yang kita miliki.
Kita pelajari cara sholat gimana. Kita pelajari cara puasa gimana. Maka insya Allah kita akan melakukan amalan-amalan soleh. Dan dengan amalan-amalan soleh tersebut, pintu surga akan terbuka lebar-lebar. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam munadiyan yunadi, la yadkhulul jannata illa mu'min. Gak akan masuk surga kecuali seorang mukmin. Gimana seorang akan beriman kalau seandainya dia nggak memiliki ilmu tentang iman? Gimana seseorang akan beriman kalau seandainya dia nggak mengetahui bahwasanya di sana ada amalan-amalan yang kalau dilakukan itu menggugurkan amalan-amalan kita, menggugurkan iman-iman kita, bahkan mengupas ataupun menurunkan iman-iman kita. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang berkata, la yadkhulul jannata illa mu'minun. Gak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan seseorang gak akan mungkin beriman kecuali dia sudah memiliki ilmu tentang iman itu sendiri. Konsep iman itu seperti apa? Apa sih amalan-amalan yang dilakukan sehingga dengan amalan tersebut iman kita akan naik, iman kita akan turun. Kalau orang nggak tahu cara dia beriman, maka bagaimana dia akan menjadi orang yang mukmin? Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan nih. Abu Darda radhiyallahu anhu memotivasi penuntut ilmu ini dengan keuntungan yang berikutnya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibi ilmin. Dan para malaikat itu akan merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan merendahkan sayapnya, hadirin. Karena malaikat-malaikat tersebut ridho dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Ada 4 arti yang disebutkan oleh para ulama ketika mengartikan apa sih sebenarnya makna para malaikat yang merendahkan sayap-sayapnya. Di antara mereka ada yang berkata di dalam lafaz ini ada kinayah ataupun isyarat bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan, akan menghormati para penuntut ilmu. Dihormati tuh hadirin. Kemudian arti yang berikutnya, para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berdoa dan beristighfar kepada para penuntut ilmu. Sebagaimana kita nih manusia, ketika kita berdoa kita angkat tangan kita, maka malaikat-malaikat itu ketika mereka berdoa pun mereka merendahkan sayapnya. Ini arti yang berikutnya. Kemudian arti yang ketiga, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada para penuntut ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi. Adakah orang yang nuntut ilmu? Maka orang tersebut akan diberikan support. Maka orang tersebut akan dibantu oleh siapa? Oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibantu seluruh perkaranya, jangan khawatir. Dunia, akhirat insya Allah akan dibantu. Kemudian tafsiran yang berikutnya, mereka pun merendahkan sayapnya dan gak terbang. Wahum yahduruna hilaqadz dzikr, dan mereka menghadiri kajian-kajian ilmu.
Di dalam hadis Al-Aghar Abi Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah. Enggak ada satu kaum yang mereka duduk dengan tujuan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan untuk menambah iman mereka. Walaupun satu permasalahan, dua permasalahan, walaupun 1 menit, 2 menit, 3 menit, berjam-jam. Mereka duduk. Lihat, di dalam redaksi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak menyebutkan duduknya harus di masjid, enggak. Walaupun kita di rumah nih, ketika kita duduk bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita, kemudian kita ngajarin tauhid. Kemudian kita mendengarkan ada kajian online. Maka insya Allah kita pun akan mendapatkan keuntungan demi keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada para penuntut ilmu. Tidaklah satu kaum duduk untuk mempelajari ayat-ayat Allah, untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali malaikat Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan sayapnya. Kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan Allah limpahkan kepada mereka. Dan ketenangan jiwa pun akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan puji mereka di depan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lafaz di dalam kitab Sahih Muslim ini enggak diikatkan dengan kehadiran itu harus di masjid. Yashmalu jami'al majalis. Mencangkup seluruh tempat. Mau duduk di bangku kuliah, mau duduk di rumah. Tapi ketika tujuan kita untuk nuntut ilmu, maka insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan ini. Walaupun kita nggak meragukan bahwasannya nuntut ilmu di masjid itu lebih afdal dan lebih mulia. Ada satu pertanyaan, Ustadz, kalau seandainya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala datang ke kajian-kajian ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pun datang ke kajian ini. Kita lihat mengetahui banyaknya jumlah malaikat, itu sebenarnya ngasih peran kepada kita, ngasih gambaran kepada kita, bahwasanya ternyata majelis ini itu begitu mulia. Bukan sekedar masuk kelas, keluar kelas. Bukan sekedar masuk bangku kuliah, keluar bangku kuliah. Enggak. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang hadir bersama dengan kita biidnillahi ta'ala dan bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Inna lillahi malaikah yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki malaikat-malaikat yang mereka kerjaannya itu tawaf. Mengitari dunia ini, mereka cari tuh siapa yang menuntut ilmu. Dengan tujuan apa? Agar bisa hadir dengan para penuntut ilmu tersebut. Dan di dalam redaksi Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna lillahi malaikah sayyarah fudla. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mana mereka selalu jalan-jalan dan mereka adalah malaikat-malaikat yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu diamanai, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diperintahkan untuk menurunkan hujan, ada yang diperintahkan untuk ini, untuk itu, dan ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan untuk mencari kajian-kajian ilmu. Hatta idza wajadu majlisan qala ba'duhum li ba'din.
Sampai ketika ada malaikat-malaikat tersebut yang menemukan, nah di tempat ini nih ada kajian. Qala ba'duhum li ba'din halumma ila hajatikum. Malaikat pun saling berkata dengan rombongan malaikat lainnya, ayo, ini nih tugas kalian. Ini loh, fayahuffunahum biajnihatim ila sama'id dunya. Kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pun duduk. Di dalam riwayat Imam Ahmad, mereka duduk dari majlis sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam redaksi lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari majlis menuju ke langit dunia. Kita lihat bagaimana mulianya majlis ilmu. Yang banyak di antara kita yang nggak menyadari bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ikut serta mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hadir dari awal sampai akhir tuh hadirin. Hatta idza faragal majlis. Sampai ketika majlis ilmu itu pun selesai. Mereka kembali ke Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dari mana mereka datang. Malaikat-malaikat tersebut menjawab, "Ji'na min ibadin laka yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka." Kami datang dari hamba-hambamu yang mereka memujimu, yang mereka bertakbir, yang mereka memuliakanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada malaikatnya, apakah mereka sudah melihat aku? Malaikat pun menjawab, belum wahai Allah Subhanahu wa taala. La wallah. Belum wahai Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya mereka sudah melihat aku, maka pasti mereka akan lebih mengencangkan ibadahnya kepadaku. Dan mereka pun akan semakin banyak memujiku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada mereka, apa yang mereka minta? Malaikat pun menjawab, mereka semuanya meminta surgamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada malaikat-malaikatnya, apakah orang-orang tersebut sudah pernah melihat surgaku? Belum wahai Allah. Allah Subhanahu wa taala pun berkata, demi Allah, jika sekiranya mereka sudah melihat surgaku, maka pasti mereka akan semakin rindu untuk bertemu dengan surga. Maka mereka pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari surga. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada mereka, dan dari apa mereka meminta perlindungan wahai malaikat? Malaikat menjawab, dari neraka ya Allah. Apakah orang-orang tersebut sudah melihat neraka? Belum wahai Allah, demi Allah. Sekiranya mereka melihat neraka, maka pasti mereka akan takut. Maka pasti mereka akan nangis. Maka mereka akan berusaha untuk lari dari panasnya api neraka. Itu karena kita nggak memiliki gambaran tentang neraka tuh. Kadang kita enjoy aja tuh. Maksiat jalan terus. Tafirru minal hajiri wa tattaqi. Fahalla an jahannama qad fararta. Ketika matahari panas menyengat kulit kita.
Kita berusaha untuk berlindung dari panasnya terik matahari. Fahalla an jahannama qad fararta. Maka apakah kita nggak berusaha lari dari panasnya siksaan api neraka? Demi Allah, jika sekiranya mereka para penuntut ilmu melihat nerakaku, maka pasti mereka akan semakin takut dengan neraka. Kemudian di akhir lafaz dan redaksi ini, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku bersaksi di depan kalian wahai malaikat-malaikatku. Dosa-dosa mereka tuh sudah aku ampuni. Berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Siapa tahu ketika kita keluar dari rumah kita nih, penuh dengan lumuran dosa-dosa. Entah dosa ini, dosa itu. Tapi ketika kita hadir di kajian ilmu, kita kembali ke rumah. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ushidukum. Aku bersaksi kepada kalian wahai malaikat. Anni qad ghafartu lahum. Aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Malaikat pun tercengang, kemudian dia berkata kepada Allah. Wahai Rabb, di antara orang-orang yang hadir di kajian tersebut, itu ada seorang hamba, khata, yang selalu berbuat salah. Hari-harinya dipenuhi dengan maksiat kepada engkau, wahai Rabb. Apakah engkau juga mau mengampuni dosa orang ini? Innama ja'a lihajah. Bukan hanya dia penuh dengan dosa, tapi dia datang ke kajian ilmu, itu nggak ada niatan sama sekali. Atau dia datang ke kajian ilmu karena ada perlu dengan temannya. Tapi karena temannya ada di kajian ilmu, dia datang juga tuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walahu qad ghafartu. Dan untuk hamba ini, aku pun sudah mengampuni dosa-dosanya. Lihatlah bagaimana orang-orang dan sekumpulan-sekumpulan orang-orang tersebut yang memiliki kawan para penuntut ilmu, mereka nggak akan binasa. Mereka nggak akan rugi, hadirin. Humul julasa la yashqa bihim jalis. Mereka lah orang-orang yang kumpulan teman-teman duduk mereka itu nggak akan binasa sama sekali. Demi Allah, kalau sekiranya nggak ada keuntungan yang tadi kita sebutkan kecuali lafaz ini saja nih hadirin, itu sudah menggambarkan kepada kita tentang begitu berharganya menuntut ilmu di dalam menggugurkan dosa-dosa kita. Hari-hari kita penuh dengan dosa. Siang, malam. Namun ketika kita hadir ke kajian ilmu, maka insya Allah dosa-dosa tersebut itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu memberikan kabar yang berikutnya kepada penuntut ilmu ini. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'i fi jawfil bahr. Dan orang yang berilmu, nanti akan kita jelaskan kadar seseorang itu berilmu itu seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah dia harus hafal ini, harus hafal itu? Dan orang yang memiliki ilmu itu akan diminta ampunkan oleh yang di langit dan yang di bumi. Hatta hitan, sampai pun ikan-ikan yang berada di bawah ataupun di dasar lautan. Itu seluruh
makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala minta ampun tuh hadirin. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk orang-orang yang hadir di kajian ilmu. Dan di dalam redaksi lainnya, sampai pun semut-semut di lubangnya, mereka akan mendoakan dan beristighfar untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Maka hendaknya kita semangat di dalam menuntut ilmu. Ada beberapa renungan di dalam lafaz ini. Bagaimanakah ikan-ikan, semut-semut itu beristighfar, minta ampunan bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Di antara para ulama ketika mengartikan mungkin ini adalah kinayah tentang ini. Namun pendapat yang kuat bahwasanya mereka betul-betul beristighfar. Ikan, semut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu untuk membuat benda-benda mati beristighfar. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda mati yang di langit dan yang di bumi, jamadat, pohon-pohon, hewan-hewan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak tahu bagaimana mereka bertasbih. Jangan katakan nggak masuk di akal. Allah Subhanahu wa taala ketika menaikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, membuat mereka mendaki Gunung Uhud. Gunung Uhud tersebut bergetar tuh hadirin. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Utsbut, tenang wahai Uhud. Karena sekarang yang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang akan wafat dalam keadaan syahid." Dan kita pun sudah sering mendengar bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar. Lantas para sahabat mendengar kok ada suara tangisan bayi nih, kata mereka. Terisak-isak, ini tangisan apa? Nggak ada bayi, tapi mereka ngedengar suara tangisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ini adalah tangisan pelepah korma yang aku tinggalkan setelah dibuatkan mimbar. Aku nggak khutbah bersenderkan dengan pelepah korma tersebut. Maka dia nangis tuh hadirin. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengomentari cerita ini. Pelepah korma rindu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sudah lebih layak untuk rindu bertemu dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, Rasulullah menyebutkan bahwasanya di kota Mekah itu ada sebongkah batu yang ketika aku lewat, itu batu itu ngucapin salam kepadaku tuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga keselamatan tercurah untukmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun menjadi hal yang betul-betul harus kita renungi nih hadirin. Ketika kita berada di kegelapan malam, atau ketika kita berada di rumah,
Kadang gampang kita bermaksiat, gibah ataupun gunjingin ini, gunjingin itu. Karena kita nggak sadar bahwasannya mungkin benda-benda sekitar kita tuh memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar bahwasanya benda-benda sekitar kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah kita nggak malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan pendapat yang benar bahwasanya mereka betul-betul mengucapkan istighfar untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian renungan yang berikutnya, ketika seseorang penuntut ilmu dimintakan ampunan oleh malaikat-malaikatnya, oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, apakah istighfar tersebut istighfar dengan nama-nama? Ya Allah, ampunilah orang tersebut. Ya Allah, ampunilah misalnya Abu Bakar, ampunilah Umar, ampunilah fulan. Kata para ulama, jawabannya orang-orang tersebut akan dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat. Jadi selama kita menyandang penuntut ilmu ini, selama kita masih memiliki keinginan kuat untuk menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan ampunan dan dimintakan ampunan oleh malaikat-malaikatnya. Dan ini pun sampai ketika kita wafat pun masih mendapatkan ampunan. Maka dari itu, hasanatu alimin mustamirrah. Kebaikan orang yang menuntut ilmu itu terus berlanjut. Mana buktinya Pak Ustadz? Lihat. Nama-nama besar. Sudah cukup untuk membuktikan bahwasannya mereka mulia karena ilmu. Sudah jauh-jauh hari mereka wafat dan meninggal. Akan tetapi ketika hari Jumat, nama-nama mereka masih disebutkan di mimbar-mimbar masjid. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Karena kebaikan orang-orang yang memiliki ilmu itu berlanjut walaupun dia sudah wafat. Dan ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana caranya ya kita mendapatkan hal tersebut? Bagaimana sifat yang dengan sifat tersebut kita mendapatkan gelar penuntut ilmu? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika kita mau tahu kita ini masuk dalam kategori penuntut ilmu atau enggak, atau hanya sekedar ngaji lewat gitu aja, kita lihat ahammu sifatin, yang paling urgen, sifat yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu yang dengannya dia insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-khasyah. Ketika dia memiliki rasa takut. Iya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Karena yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang-orang yang berilmu. Nih, tinggal kita terapkan dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita sudah sering ngaji, hadir kajian ini, kajian itu, tapi kita nggak memiliki rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat malam-malam hari nggak ada orang yang ngelihat kita buka satu YouTube ataupun yang lainnya, kemudian kita tonton aurat-aurat wanita yang bukan mahram. Apakah ini menandakan bahwasanya ilmu yang kita miliki bermanfaat? Tergantung rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana lillahi a'raf, kana bihi akhwaf. Barang siapa yang paling berilmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti ia akan semakin takut
dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena ia tahu tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, karena ia tahu tentang azab Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ia akan semakin takut. Ketika seseorang memiliki sifat takut, tentunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan takut ini mendorong dia untuk melakukan ketaatan lagi. Yang dengan takut ini ia berusaha untuk meninggalkan maksiat lagi. Ia tinggalkan tuh. Man khasyallaha fahuwa alim. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan gelar penuntut ilmu. Kemudian ditambah oleh para ulama yang lainnya, jangan hanya sekedar takut, tapi kita pun harus mendalami ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu pondasi, dan mengetahui mana dalil yang sahih dengan mempelajari ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat. Inilah dengan dua sifat ini, maka insya Allah seseorang akan disebutkan bahwasanya dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan gelar penuntut ilmu. Kemudian renungan yang ketiga. Apa sih yang menyebabkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala beristighfar kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Dan apa juga yang menyebabkan benda-benda di langit, di lautan, ataupun makhluk-makhluk Allah, hewan-hewan, kenapa mereka beristighfar kepada para penuntut ilmu? Dua sebab yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya sebab yang pertama karena para penuntut ilmu lah yang memerintahkan manusia itu untuk berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika nyembelih tuh, kan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar kita untuk berbuat baik, berbuat ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha. Jika sekiranya kita mau menyembelih hewan sembelihan, maka perbaikilah cara kita menyembelihnya. Tentunya dengan syarat-syarat. Hendaknya syarat-syarat ini tentunya di dalam pembahasan fikih. Hendaknya ketika kita menyembelih hewan yang lain pun nggak ngelihat. Kemudian ketika kita menajamkan pisau kita nggak di depan hewan yang akan kita sembelih. Banyak. Nah, ketika kita lihat nih, sesuatu yang paling jauh tuh, kita diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang baik aja. Ini menandakan bahwasanya hanya orang-orang yang memiliki ilmu saja yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang di langit, malaikat, karena orang-orang yang menuntut ilmu lah yang mengenalkan kepada seluruh manusia tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada malaikat ini, di sana ada malaikat itu, dan di sana kita memiliki kewajiban untuk beriman kepada malaikat. Ketika para penuntut ilmu menjelaskan tentang kedudukan tinggi yang dimiliki oleh malaikat, maka malaikat pun meminta ampunan untuk para penuntut ilmu. Dan adapun yang di bumi, maka para penuntut ilmu itu mendapatkan manfaat bahwasanya mereka memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berada di bumi. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa kok malaikat, kenapa kok seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala beristighfar? Karena seluruh makhluk-makhluk ini itu kerjaan mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga mereka pun enggak mencintai orang-orang
Kecuali orang-orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun mencintai orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun mencintai orang-orang yang mengenalkan manusia, mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan tentang Rasulullah, mengenalkan tentang agama Islam ini. Maka dari itu, mereka pun mencintai para penuntut ilmu dan berdoa serta beristighfar kepada para penuntut ilmu. Dan keuntungan ini pun bukan hanya sekedar didapatkan oleh orang-orang yang memiliki gelar S1, S2, S3, enggak. Semuanya itu akan mendapatkan keuntungan ini. Sebagaimana di dalam hadis Qabisah ibn al-Makhariq. Qabisah pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Qabisah, "Ma jaa'a bika?" Wahai Qabisah, apa yang membuat engkau datang? Kata Qabisah, "Kaburat sinni." Wahai Rasulullah, usiaku sudah senja. Usiaku sudah tua. Wa raqqa 'idhami. Dan tulang-tulangku pun sudah lunak. Fa'ataituka litu'allimani ma yanfa'unillahu bihi. Aku datang kepadamu agar engkau mengajariku tentang satu hal yang bisa memberikan manfaat untukku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Qabisah, wahai Qabisah, tidaklah engkau melewati satu batu ataupun pohon ataupun tanah liat kecuali mereka semua akan beristighfar untukmu." Karena apa? Karena mendatangi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu. Hadis ini walaupun di dalam sanadnya ataupun di dalam hubungan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang bawahnya itu ada perawi yang belum dinamakan ataupun majhul. Nggak tahu kita siapa perawi ini. Namun Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya keuntungan ini, keutamaan ini itu sudah ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wahai kaum mukminin, uzkurullaha dzikran katsiran." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang begitu sangat banyak. Kita ini diperintahkan untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang. Intinya kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu pagi dan petang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah lah yang salat untuk kalian. Allah lah yang meminta ampunan. Allah lah yang beristighfar untuk kalian. Serta malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan bersolawat kepada kalian. Agar kalian keluar dari kegelapan menuju ke cahaya. Kita lihat. Fadzakarallahu anna salatallahi wa malaikatahu ala ahli dzikr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah dan malaikatnya itu akan bersolawat, akan mendoakan, akan beristighfar kepada orang-orang ahli zikr. Dan ilmu merupakan zikir yang paling mulia, zikir yang paling afdal. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Abu Darda, Ibnu Mas'ud, serta sahabat-sahabat lainnya ngasih nasihat kepada kita, ngasih wejangan kepada kita. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Wala takunil khamisa fatahlik. Wahai siapapun yang mendengar nasihat ini, jadilah kalian orang yang berilmu. Atau jadilah kalian orang yang menuntut ilmu. Berangkat menuju ke halaqah-halaqah ilmu.
Barang siapa yang mengajar maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Barang siapa yang nuntut ilmu pun dia ala khairin azim. Dia akan mendapatkan keuntungan yang besar juga. Atau yang ketiga, jadilah orang yang mendengarkan. Iya, sebagian manusia datang ke kajian ilmu itu sebenarnya bukan untuk nuntut ilmu, akan tetapi hanya untuk mendengarkan atau mencari berkah. Maka ini pun mendapatkan kebaikan. Atau yang keempat nih hadirin. Al-muhib. Orang yang mencintai para penuntut ilmu. Banyak di antara kita nih yang sibuk. Gak punya waktu untuk hadir ke kajian ilmu. Namun ia cinta tuh dengan para penuntut ilmu. Ia support tuh para penuntut ilmu. Kalau seandainya dia punya uang lebih. Maka dengan mensupport para penuntut ilmu. Ia pun akan mendapatkan pahala dari penuntut ilmu tersebut. Hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita mungkin nih gak mampu untuk nuntut ilmu 24 jam. Tapi apa salahnya ketika kita kelebihan harta, kita lihat nih ada pondok-pondok pesantren yang mungkin orang-orangnya punya keinginan untuk mondok, tapi nggak punya harta yang lebih, kita support mereka. SPP-nya kita bayarin. Kan kita mau mendapatkan pahala menuntut ilmu ya dengan ini caranya. Maka jadilah orang yang mencintai para penuntut ilmu. Jadilah orang yang mencintai ustadz-ustadz, dan jangan menjadi orang yang kelima, orang yang membenci penuntut ilmu. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang gak mencintai ilmu, maka ketahuilah ia gak memiliki kebaikan sama sekali. Fala yakunu bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqah. Maka jangan dekati orang ini nih hadirin. Jadi ketika kita tahu ada teman-teman kita, kok bawaannya ngomel terus kalau seandainya ada kajian, ada penuntut ilmu, maka hati-hati, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jangan sampai ada pertemanan antara kita dengan orang-orang tersebut. Bukan berarti dimusuhi, enggak. Ahibati fillahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang keempat dan yang kelima kita akan singkat. Karena waktu yang sudah hampir habis. Wa inna fadlal alimi ala al-abidi ka fadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Dan orang yang berilmu itu memiliki keuntungan ataupun memiliki posisi dari orang-orang yang ahli ibadah. Seperti rembulan pada bulan purnama yang memiliki kelebihan daripada bintang-bintang. Kenapa? Karena bulan itu cahayanya bisa menyeliputi bumi. Sehingga banyak manusia yang mendapatkan manfaat. Berapa banyak orang-orang yang safar, gak tahu arah, tapi karena mereka tahu bulan, mereka pun bisa melanjutkan safar mereka. Ini nih. Berbeda dengan orang yang kerjaannya beribadah. Tentunya nih hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara para ulama berkata ad-din, agama ini dihiasi dengan ulama, orang-orang yang menuntut ilmu oleh ustad-ustad dan ubad. Orang-orang ahli ibadah. Fa'idha dhahabal ulama wal ubadu dhahabad din. Jika sekiranya orang-orang tersebut hilang, maka agama ini pun akan hilang tuh hadirin. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan konteks ini, bukan berarti orang tersebut rajin beribadah tapi tanpa didasari dengan ilmu. Enggak. Jangan sampai kita salah faham. Yang memiliki keuntungan dan keutamaan dari orang yang berilmu serta orang yang ahli ibadah. Ini dua-duanya nih sama-sama menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli ibadah pun sama menjalankan kewajiban
dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi didasari dengan ilmu. Akan tetapi ahlul ibadah yang dimaksudkan di dalam lafaz ini dan lafaz-lafaz lainnya, karena dia itu enggak memakai waktu-waktunya untuk ilmu. Berbeda dengan ulama. Berbeda dengan para penuntut ilmu. Detik demi detiknya ia pakai untuk menyebarkan ilmu. Detik-detiknya ia pakai untuk men-share kajian. Faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Seorang faqih, satu orang aja itu berat terhadap syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Dan yang harus kita sadari, ahli ibadah yang dimaksud mereka pun tetap beribadah didasari dengan ilmu. Namun yang menjadi pembeda, mereka nggak punya banyak waktu untuk menyebarkan dan berkontribusi di dalam menyebarkan ilmu. Kemudian yang terakhir, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan para penuntut ilmu adalah pewarisnya para nabi. Karena para nabi itu nggak memberikan warisan berupa harta, dinar, dirham. Mereka nggak punya. Mereka nggak mewariskan itu. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Mereka mewariskan ilmu. Maka hendaknya kalau seandainya kita mau menjadi ahli warisnya para nabi itu, kita lihat apakah kita rajin nuntut ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang mengambil ilmu, maka ialah yang terbanyak mendapatkan warisan dari para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah kisah penuntut ilmu. Yang dengannya semoga kita semakin rajin untuk menjadikan hari demi hari kita untuk menuntut ilmu. Kisah yang serupa terjadi dengan Muawiyah. Ketika Muawiyah berada di masjid. Kemudian Muawiyah mendapatkan ada satu kaum yang duduk tuh. Muawiyah radhiyallahu anhu bertanya kepada mereka, "Ma jelasakum? Apa yang membuat kalian duduk-duduk? Kenapa kalian duduk di masjid?" Qalu jalasna nadhkurullah. Kemudian mereka pun berkata, kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Kami duduk untuk nuntut ilmu. Kemudian Muawiyah berkata, Allahi ma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, enggak ada tujuan duduk-duduk kalian kecuali ini. Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah enggak ada tujuan lain. Kita duduk nih untuk dengar ayat-ayat Allah, dengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Muawiyah pun berkata kepada mereka, ama inni lam astalifkum tuhmatan lakum. Demi Allah, aku enggak meminta kalian bersumpah dengan niat-niat kalian duduk. Kecuali bukan karena aku meminta kalian bersumpah, itu bukan karena menuduh kalian. Enggak. Tapi karena aku pun mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kekerabatanku bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saudarinya Muawiyah, Ummu Habibah, itu istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Muawiyah pun dipercaya untuk menulis wahyu. Demi Allah, gak ada seseorang pun yang kekerabatannya lebih dekat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku ingin menyerupai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku dan beberapa kawanku di masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Kemudian beliau pun bertanya, apa yang membuat kalian duduk? Maka kami pun, kata Muawiyah, menjawab, jalasna nadhkurullah wa nahmadu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami enggak duduk kecuali untuk berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan
nikmat hidayah kepada kami karena telah mengenalkan agama Islam. Itu yang membuat kami ngingat-ngingat ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun menjawab dan berkata kepada mereka, Allahumma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, apakah enggak ada tujuan lain kecuali ini? Mereka pun menjawab enggak ada. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, demi Allah aku enggak meminta kalian untuk bersumpah karena meragukan kalian. Karena menuduh kalian, enggak. Tapi malaikat Jibril mendatangiku kemudian ia berkata kepadaku, Annallaha yubahi bikumul malaikat. Demi Allah yang membuat aku meminta kalian bersumpah. Karena aku kaget dan heran. Malaikat Jibril mendatangiku dan mengatakan kepadaku, Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di depan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah menghitung-hitung kebaikan-kebaikan kalian. Allah Subhanahu wa taala memuji kalian. Nih hadirin, kita yang berdosa, kita yang mungkin selalu ceroboh di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di tempat ini Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika sekiranya ada seorang hamba yang mengingatku, yang mencari ilmu, yang membahas tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu perkumpulan, maka aku pun akan memuji dan menyebut mereka di perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan mereka. Ini pertemuan pertama dari kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa beramal dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.